Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mulyani dengan NIM 2220310541154. Di sini saya mengambil materi mengenai Interparliamentary Union dan lingkungan hidup. Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, isu lingkungan merupakan salah satu topik yang dimana menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional. Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Untuk itu, dituntut satu kerjasama internasional yang adil, demokratis, dan menguntungkan bagi semua pihak. Di era globalisasi saat ini, tidak ada cara lain bagi suatu negara terkecuali bekerja sama untuk bersama-sama menanggulangi masalah lingkungan hidup. Upaya menjaga kelestarian lingkungan bukanlah suatu penghambat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, tetapi lebih merupakan salah satu aspek yang diperlukan agar kebijaksanaan di bidang pembangunan dan pertumbuhan bisa dipertahankan. Untuk itu, dituntut suatu kerjasama internasional yang adil, demokratis, dan menguntungkan bagi semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup masalah global. Kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan telah menjadi beban bagi masyarakat internasional. Hal inilah yang patut menjadi pemikiran bersama, karena permasalahan lingkungan hidup itu mempunyai efek global dan bersifat transnasional. Dalam hal ini, kerusakan yang terjadi pada lingkungan suatu wilayah penyebarannya dapat melampaui batas wilayahnya sendiri. Masalah lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktivitas ekonomi dan eksistensi sumber daya alam. Maksudnya di sini adalah semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi SDA tersebut, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan juga cenderung meningkat. Karena sumber daya alam yang menjadi modal pembangunan tidaklah sama jumlahnya di setiap negara. Sumber daya alam yang tidak sama jumlahnya, inilah yang menjadikan adanya ketidakseimbangan kualitas hidup antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Ketidakseimbangan ini menjadi penyebab kerusakan bumi melalui penjarahan, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, bahkan dapat mengakibatkan peperangan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada wilayah, tetapi juga pada jangka waktunya, yaitu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Interdependensi yang terjadi di era globalisasi saat ini telah mengharuskan negara-negara untuk bersikap terbuka dan bekerja sama. Karena degradasi lingkungan hidup yang parah juga dapat membahayakan perdamaian dunia. Degradasi kualitas lingkungan yang terus terjadi juga dapat membahayakan eksistensi manusia, terutama di negara berkembang karena akses kesehatan yang belum merata. Kompleksitas penanganan masalah lingkungan memerlukan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dan setiap negara harus mengerahkan semua elemen yang ada untuk menjalankan politik luar negeri demi tercapainya tujuan nasional dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Interparliamentary Union ini merupakan salah satu bentuk kerjasama multilateral yang dimana menjadi wadah kerjasama parlemen di negara-negara sedunia. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pembangunan untuk kepentingan manusia. Dan di era globalisasi saat ini, di mana saling ketergantungan antar negara tidak terelakkan lagi, kesepakatan internasional menjadi elemen penting. Karena dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, seringkali tidak dilaksanakan oleh para pihak yang telah menyepakatinya. Hal ini disebabkan setiap negara seringkali hanya mendahulukan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dan IPU sebagai satu organisasi internasional juga mengalami kendala dalam pelaksanaan resolusi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Kesepakatan internasional yang terangkum dalam resolusi IPU ini seringkali tidak dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara anggotanya. IPU juga kesulitan untuk menuntut anggotanya mematuhi setiap resolusi yang telah disepakati karena tidak memiliki kekuasaan supranasional yang mampu mengeluarkan keputusan maupun peraturan yang langsung mengikat baik individu, perusahaan, maupun negara atau pemerintah yang menjadi anggota. Ajang pertemuan IPU dapat menjadi sarana pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, di mana para politisi dari berbagai parlemen dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan asas keadilan. Kinerja IPU di bidang lingkungan memang belum efektif, karena lebih bersifat himbauan dan belum konkret dalam melakukan diplomasi lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan setiap negara. IPU dapat lebih efektif bekerja mengatasi kerusakan lingkungan hidup secara global. Setiap resolusi yang dihasilkan harus bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. IPU harus memiliki kekuasaan supranasional yang mampu mengeluarkan keputusan maupun peraturan yang langsung mengikat baik individu, perusahaan, maupun negara atau pemerintah. Baik, itu saja presentasi dari materi yang telah saya siapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.